kenapa panjenengan masuk ke dalam mimpi itu dan membawa saya berada di tempat ini. Jadi sama persis yang ada di mimpi saya. Panjenengan ingin memberikan sesuatu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam hari ini tepat sekali ya. Bulan purnama ada di atas kepala kita, Mas Angga. Lihat, Mas. Iya. Dari pantulan air ini kelihatan. Kelihatan? Itu? Kelihatan? Iya. Sebenarnya saya kurang fit teman-teman untuk datang ke tempat ini, itu perjalanannya cukup jauh ya Mas ya. Betul. Jadi keadaan lagi seperti ini, apalagi musim hujan, ini menyulitkan kita ya Mas. Betul. Apalagi ini saya lagi sakit banget Mas Angga, yang ada tohnya itu. Oh iya. Kan itu udah hilang ya, karena waktu itu dikasih belerang itu loh Mas. Iya. Lumayan hilang sih, cuma ada beberapa yang nggak kebalur mungkin ya Mas Angga. Ya jadi Pak. Yang saya jatuh, nah itu sakit Mas, kadang-kadang ini sakit sekali, kadang-kadang, tapi kadang-kadang enggak juga. Rasanya itu linu Mas Angga, ini saya itu sangat mengganggu Mas, tapi karena mengingat ini malam bulan purnama, jadi kapan lagi ya kan. Betul. Karena saya bermimpi teman-teman. Sebentar, saya cek dulu Mas. Ya. Benar, ini yang seperti ada di mimpi saya Mas Angga. Ini apa emang kan? Jadi saya ini bermimpi bertemu dengan seorang berjubah putih. Dia memberikan sebuah pusaka kepada saya Mas Angga. Ya sebut saja pusaka gitu ya. Ya nanti entah dia memberikan apa gitu. Yang jelas itu seperti pusaka. Di dalam mimpi saya itu agak-agak merah-merah gitulah Mas Angga. Ya namanya mimpi kan. Iya. Iya kayak merah-merah gitu. Terus dia memberikannya kepada saya tepat di bulan purnama Mas, memang persis seperti yang ada di atas itu. Nah, kalau tadi itu saya bilang makanya saya kesini aja gitu, walaupun habis hujan, medannya terjal juga, terus saya lagi sakit ini tangannya, saya tetap kesini karena itu saya akan diberi sesuatu benda Mas Angga yang tadi saya sebut. Menurut saya sini pusaka Mas Angga. Nah, sulit teman-teman untuk menuju ke tempat ini karena mengingat medannya itu yang kalau habis hujan sebenarnya yang susahnya Mas. Jadi mobil itu nggak bisa masuk kalau habis hujan, jadi kita tuh perlu jalan teman-teman. Ini aja tadi udah dicuci, nah kalau enggak ini udah belepotan kemana-mana Mas Angga. Iya. Astagfirullahaladzim. Tapi ini mirip sih yang ada di mimpi saya nih teman-teman, cuma ya namanya di mimpi tuh kayak agak lebih bagus aja gitu Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Ini seperti lahan dibuka ya Mas ya. Iya. Allahu Akbar. Bentar ya Mas Angga, saya mau izin dulu sebentar. Alangkah baiknya teman-teman, sebab ini tempat yang tidak pernah kita jamak ya Mas ya sebelumnya. Atau Mas Angga pernah kesini sama teman-teman yang lain? Mari kita gelar doa bersama dulu Mas Angga. Menurut kepercayaan masing-masing teman-teman ada di rumah, monggo kalau mau berdoa juga. Waduh, gila nih, lebar banget begini Mas Angga. Ini milik perhutani kayaknya nih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah. Bismillah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswas. Allazi yuwaswisu fi sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Masa nasbah. Ya lamu ma baina aydihim wa ma wasi'a kursi samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, Mas Angga. Ya, astagfirullahaladzim. Itu kita ceritakan nanti saja, Mas. Waduh, kayaknya tiba-tiba kabutnya turun, Mas Angga. Iya ya, keren banget ya Mas Wani. Coba maju, Mas Angga. Aduh, sepertinya saya tidak bisa melangkah lebih jauh, teman-teman, karena tangan saya sepertinya lebih sakit, Mas Angga ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Ali roh, ya Ali jasad. Untuk apa panjenengan manggil saya di dalam mimpi untuk memasuki wilayah ini? Apa sebenarnya yang ingin panjenengan berikan kepada saya? Ya Ali roh, kubur ya Ali jasad. Saya sudah hadir di tempat ini. Bukan mudah untuk datang ke tempat seperti ini. Monggo. Astagfirullahaladzim. Bagi panjenengan yang membawa saya ke dalam mimpi tersebut, tolong hadir di hadapan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mas Angga, Ya, Wani. mungkin agak maju biar teman-teman kelihatan. Itu kayak kabut turun, Mas Angga, atau penglihatan saya ya? Atau ini ada pagar goibnya ya, Mas? Bisa jadi Mas Wani. Atau kita hilangkan dulu pagar goibnya, mana tahu sosok yang ada dalam mimpi saya itu bisa keluar, Mas Angga. Boleh tuh Mas Wani. Maju Mas ke sini Mas, biar saya penerangannya itu jelas. Ayo. Coba jangan jauh-jauh dari saya. Hati-hati licin Mas Angga. Ya. Ini nih, ini mending Mas Angga. Yang tadi itu parah banget kan? Iya. Gila Mas. Ini kalau bukan karena pusaka itu saya nggak mau kesini-sini Mas Angga. Banget jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar nih Mas Angga. Ini sepertinya kita harus menghilangkan pintu goibnya dulu Mas. Sepertinya Mas Angga. Ya, Wani. Al-Fatihah 7 kali Mas. Ya, Mas Wani. Bawa air minum Mas. Ya, bawa Mas Wani. Mas Angga, tadi kan saya sudah suruh kamu Al-Fatihah 7 kali kan? Ya. Al-Fatihah 7 kali, tapi air minumnya dibuka ya Mas ya. Oke Mas Wani. Terus nanti siramin terserah kamu lah, nanti di tanah inilah gitu Mas. Baik. Bareng ya. Ya, Mas Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alam. 7 kali ya Mas ya. Ya, Mas Wani. Allah. Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas ala jiwat yusufi sudiri nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sulit Mas Angga. Ya, Mas Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mas Angga. Ya, Mas Wani. Alhamdulillah kuat Mas Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa tadi itu Mas? Seperti ada yang nyabar Mas Wani. Tapi alhamdulillahnya udah kebuka Mas Angga. Buka Mas Wani.
Udah kebuka. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Nah ini gampang nih kalau mau muncul mas. Karena tadi udah kita buka mas Angga. Betul, Bapak. Astagfirullahaladzim. Hadir. Hadir. Hadir ya Allah. Ya Allah. Ya Jasad. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ritual lagi mas Angga. Ya, baik. Apa nih? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa nih? Depan mas Angga. Allah Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nunduk mas Angga. Nunduk mas. Assalamualaikum. Nunduk mas Angga. Allahu Akbar. Persis yang ada di dalam mimpi saya mas Angga. Rambutnya putih panjang, berjubah, dan memakai kain emas di kepalanya. Aduh mas Angga, tangan saya sakit benar mas. Tadi saya bisa angkat karung. Allahu Akbar. Rindu kali mas Angga. Untuk apa Pak Kiai? Panjenengan memanggil saya di dalam mimpi itu. Dengan Pak Kiai siapa ini? Kiai Nur Abdul Soleh. Ya. Dengar mas Angga. Iya, Bapak nih. Pak Kiai Nur Abdul Soleh. Kenapa panjenengan masuk ke dalam mimpi itu dan membawa saya berada di tempat ini? Jadi sama persis yang ada di mimpi saya. Panjenengan ingin memberikan sesuatu. Astagfirullahaladzim. Memberikan apa? Pusaka. Oh, benar Mas Angga. Itu seperti terlilit kain merah. Jadi sengaja dililit kain merah supaya orang tidak melihat kegagahan pusaka tersebut. Coba tanyain, Bapak nih, itu pusaka apa namanya? Maaf Pak Kiai, kalau boleh saya tahu, dan maaf kalau saya lancang, pusaka apa ini yang akan diberikan kepada saya? Pusaka Tri Aji Sakti. Kenapa Tri Aji Sakti? Maksudnya Tri itu kan 3. Iya. Kenapa Pak Kiai? Nunduk masa nggak nunduk? Iya, ini udah nunduk Bapak nih. Jadi benar, ini ada 3 pusaka. Dan ketiga orang inilah orang terpilih yang akan mendapatkan pusaka Tri Aji Sakti ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ternyata berarti saya orang yang terpilih. Astagfirullahaladzim. Apa itu Mas Angga? Nggak tahu Bapak nih. Kenapa tadi ya? Berarti benar pusaka ini ada 3. Oh, jadi panjenengan dulu menyebar agama Islam di tanah Jawa. Itulah pusaka yang panjenengan selalu bawa ketika panjenengan itu memasuki hutan-hutan untuk perlindungan diri dari kejaran musuh.
Astagfirullahaladzim. Lalu pusaka Tri Aji Sakti ini diberikan kepada saya untuk apa? Saya kan seorang perempuan. Jadi pusaka Tri Aji Sakti ini untuk membela diri saya. Karena Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Tanah kita ini tanah sudah tua. Dan semuanya akan hancur lebur. Kejahatan marak di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Dari mana panjenengan tahu? Dia berkata, Mas Angga. Beliau berkata, gak lama lagi kamu akan diserang oleh, ibarat bahasa sekarang tuh, sekte lain, Mas Angga. Oh iya. Ada sekte lain yang akan menyerang saya, Mas. Nah, itu ada yang suruh, Mas Angga. Jadi tujuannya itu beliau mengetahui bahwa ada orang jahat yang akan menyerang saya. Jadi sebelum hari itu tiba, beliau memberikan pusaka Tri Aji Sakti saya untuk membela diri, Mas Angga. Bagaimana saya cara menggunakannya? Buka lilitan kain merah itu. Belalah diri kamu ketika mereka menyerang. Astagfirullahaladzim. Kalau saya boleh tahu kapan hari itu tiba, itu masih takbir misteri katanya, Mas Angga. Oh iya. Jadi ada sekte lain yang ingin menyerang saya. Astagfirullahaladzim. Salah apa lagi saya, Mas Angga? Iya Bapak nih. Itulah. Dia bilang, Mas, itulah ketika semua kebaikanmu, semua yang terang di dalam hidupmu membuat orang lain itu redup, Mas Angga. Seperti itu. Jadi semua yang saya lakukan itu tidak membuat orang lain senang, Mas. Bahkan ada yang justru malah iri gitu, ibarat kata, Mas Angga. Baik, saya akan terima. Terima kasih Pak Kiai. Baik, saya akan jaga ini sebaik-baiknya. Setiap malam Jumat Kliwon, saya harus membuka lilitan ini. Dan saya harus memandikannya dengan air 7 rupa. Air kembang 7 rupa. Baik. Beliau berkata, Mas Angga, Iya Bapak nih. kamu tidak usah takut menghadapi mereka. Karena kamu sudah sebekali pusaka yang di dunia ini tuh cuma ada 3, Mas Angga. Baik. Saya tidak akan pernah takut kepada orang yang ingin menjahati saya. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pemberian ini. Saya akan merawatnya sebaik mungkin dan saya tidak akan pernah membiarkan ada orang lain yang mencurinya. Baik Pak Kiai. Sepertinya Pak Kiai mau pergi, Mas Angga. Baik Pak Kiai. Saya akan menjaganya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Kemana pergi Pak Kiai, Mas Angga? Tahu Bapak nih. Mari Mas, maju Mas. Tadi di sini Mas Angga. Berat banget, ini ada 2 kilo Mas Angga. Kilo. Betul. Ini macam kayak golok gitu ya Mas. Iya ya Bapak nih. Apa bahasa Indonesianya? Digolok Bapak nih. Iya, sampai tangan saya sakit banget. Astagfirullahaladzim. Nah ini Bapak nih. Bentar Mas Angga. Iya. Hampir 2 kilo nih kayaknya beratnya, sampai tangan saya sakit teman-teman.
Saya lagi bingung Mas Angga. Saya akan cari tempat di mana untuk menyembunyikannya. Sebab saya takut nanti setelah video ini tayang ada orang jahat yang ingin mencurinya Mas. Betul makanya. Mana ya? Saya punya akal Mas Angga. Ya. Tapi tidak saya bilang di sini, nanti teman-teman tahu yang ada di rumah. Betul. Baik teman-teman, saya akan menjaga pusaka Tri Sakti ini ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Tri Aji Sakti. Babi kali Mas. Iya kayaknya. Tri Aji Sakti ini teman-teman. Ini untuk perlindungan diri saya karena Pak Kiai tadi bilang, maaf teman-teman, bahwa ada orang lain gitu, itu sekte lain yang akan mengganggu saya Mas. Ini perlindungannya. Iya. Katanya saya harus membasuh dengan air kembang 7 rupa di malam Imlek Kliwon. Baik, ini kalau mau digunakan dibuka lilitannya, dan ini digunakan ketika saya itu terancam aja Mas Angga. Oh iya. Baik teman-teman, mata saya sudah berkaca-kaca, saya sudah tidak kuat melanjutkannya lagi. Bahkan saya mungkin akan istirahat di sini sampai pagi mungkin Mas Angga. Betul Mbak Fani. Saya nggak kuat teman-teman. Mungkin saya akan pamit dan undur diri. Saya Fana Madani Mas Angga undur diri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat Mas Angga ini. Iya Mbak Fani. Nih kalau mau Coba Mbak Fani. ini Iya. coba bisa.